Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil 2 Tesalonik 3 ayat 5. Demikian bunyinya. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan kasih-Mu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Judul renungan, Ketabahan Kristus. Saudara terkasih, kalimat semoga tabah sering kita dengar disampaikan kepada orang yang sedang mengalami penderitaan yang biasanya lebih sakit daripada orang lain secara umum. Misalnya, ditinggal mati anggota keluarga di mana anak-anaknya masih kecil, sementara ibunya sakit-sakitan juga, atau penderitaan lainnya yang tidak biasa dialami orang banyak. Saudara, dalam nats ini kita akan belajar tentang ketabahan Kristus. Kita tahu dulu apa itu ketabahan. Ketabahan bukan sekedar dapat bertahan dalam situasi yang berat. Tetapi ketabahan itu adalah bertahan untuk bertahan. Namun, sikap bertahan di sini bukan sekedar sebuah kesabaran yang pasif, sembari menanti persoalan akan selesai dengan sendirinya. Ketabahan adalah suatu sikap aktif yang bersedia berjalan maju dan memperjuangkan apa yang kita yakini adalah sebuah kebenaran. Ketabahan bukanlah keputusan untuk membelakangi badai dan berlindung di balik punggung orang lain. Namun, keputusan untuk berjalan dalam dan melawan badai. Ketabahan menggambarkan kemampuan menanggung penderitaan dengan tabah, sehingga dapat melewati segala bentuk kesulitan dengan tetap menempuh jalan kemenangan. Mari kita bandingkan dengan Rasul Paulus yang benar-benar mengalami penderitaan ketika Paulus mengabarkan keselamatan. Dia berulang kali ingin dibunuh dan beberapa kali dipenjarakan. Tetapi justru kesulitan itu menjadi guru baginya untuk bersaksi. Sebagai orang yang tidak dikenal tetapi terkenal, sebagai orang yang nyaris mati tetapi sungguh kami hidup. Ketabahan Kristus menjadi kekuatan Rasul Paulus untuk bertahan dan terus bersaksi tentang Kristus. Kita tahu bahwa Kristus tabah menjalani penderitaan yang tiada banding melalui pengkhianatan muridnya sendiri. Kristus disiksa sampai mati di kayu salib. Kristus tabah menjalani penderitaan demi penderitaan yang bukan karena kesalahannya. Dan apa yang kita lihat? Kristus tampil sebagai pemenang, mengalahkan kematian dan naik ke surga. Sejak dunia ada, hanya Kristus yang dapat mengalahkan kematian dan bangkit. Ketabahan Rasul Paulus dapat menjadi contoh untuk kita dan mempercayai bahwa ketabahan dalam Tuhan akan menimbulkan ketekunan dan akan memenangkan pergumulan itu. Tetapi Kristuslah teladan sejati dalam ketabahan, menjalani penderitaan. Bila kita mengalami badai kehidupan, jangan mengeluh dan menyerah dengan keadaan. Berdoalah meminta kekuatan kepada Tuhan dan jalanilah hidup ini dengan rasa syukur. Yakinlah Tuhan akan memampukan kita menjadi pemenang kehidupan, dan kita pun dapat menjadi saksi kepada orang lain
bahwa kekuatan dan ketabahan itu datangnya dari Tuhan. Dan sebagai orang percaya, marilah hati kita selalu terarah kepada Tuhan dan mengarahkan kepada kasih Kristus. Kita harus mampu memiliki hati yang tabah, karena ketabahan itu membuat kita mampu melihat kemuliaan Tuhan yang tersembunyi bagi kita. Orang tabah menunjukkan kualitas iman kita. Oleh karenanya, mari memiliki hati yang kasihan dan tabah. Tuhan menguatkan kita. Amin. Horas.